Dalam pertemuan kita ini melakukan tasyakuran, kita mengenang. Yang dikenang itu adalah Nahdlatul Watan dan penanam benih Nahdlatul Watan. Dalam konteks tasyakuran itu, setelah mengenang, kita ingin menggali, menampilkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Maulana Syekh dan kita bandingkan apa yang kita lakukan sekarang. Apakah sejalan dengan cita-cita yang lama itu atau kita telah menyimpang? Apakah kita sejalan tetapi masih mandek atau kita meningkat? Karena tasyakuran itu menampakkan, syukur itu menampakkan. Alhamdulillah, sebahagian dari apa yang ditanamkan oleh Maulana Syekh nampak pada hari ini. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Edi. Disiplin, semangat, persatuan, kesatuan, itu sebenarnya ajaran dan wasiat dari Maulana Syekh yang kita tampilkan dalam pertemuan ini. Itu juga sebabnya agama memerintahkan kita untuk merenung, untuk mengingat dalam konteks mengikuti apa yang baik dan menghindari apa yang buruk. Itu gunanya. Banyak sekali hal yang wajar diteladani dari Maulana Syekh. Banyak hal yang belum dilakukan oleh banyak ulama yang telah dilakukan oleh Maulana Syekh. Banyak. Saya akan beri contoh. Berapa banyak ulama kita yang pandai menulis buku. Tidak kurang dari 20 buku dikarang oleh Maulana Syekh. Kita itu sebahagian besar kita budayanya budaya ngomong. Maulana Syekh menulis. Berapa banyak di antara ulama kita yang mengarang nasyid? Maulana Syekh melakukan. Berapa banyak di antara ulama kita yang pergi berkunjung ke daerah seperti halnya Maulana Syekh dalam usia tua pergi ke pelosok, kalau tidak ada kendaraan karena beliau tua, diusung untuk bertemu dengan umat. Berapa banyak yang seperti ini? Sedikit, kalau enggan berkata tidak ada. Ada hal yang penting, mari kita lihat. Ada darah perjuangan yang mengalir pada darah Maulana Syekh. Ayah beliau pernah berjuang melawan Belanda. Beliau setelah kembali dari Mekah mengajar di musola yang namanya Mushollal Mujahidin. Dan yang lebih penting lagi, pada masa beliau memang sudah ada gema kebangkitan. Tetapi coba perhatikan nama-nama organisasi yang menggambarkan kebangkitan itu. Ada Nahdlatul Fikr, ada Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pemikir, kebangkitan para pedagang,
Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Kalau beliau apa yang dia pilih? Nahdlatul Watan, kebangkitan seluruh negeri. Bukan hanya ulamanya, bukan hanya pemikirnya, bukan hanya ini. Itu pengajaran. Dan kalau kita berkata al-Watan, maka itu mencakup seluruh warga negara. Memang dalam ajaran Al-Quran, negara disejajarkan dengan agama. Dan itu yang dipahami oleh kiai besar kita, tuan guru kita, Maulana Syekh. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan non-muslim selama, kita lihat, mereka memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari negeri kamu. Maulana Syekh menyandingkan antara agama dan negara. Ada hal yang menarik lagi dari ajaran beliau. Setelah 4 tahun mendirikan Nahdlatul Watan, beliau mendirikan Nahdlatul Banat. Rupanya beliau sadar bahwa membangun negara tanpa keterlibatan perempuan mengakibatkan setengah dari potensi masyarakat dan negara itu terabaikan. Jadi perlu dididik perempuan, perlu dibangkitkan perempuan agar lelaki dan perempuan berjalan seiring. Itu kalau orang tidak mempunyai pandangan jauh ke depan tidak akan terpikirkan itu. Sekian banyak tempat di dunia ini sampai sekarang masih membatasi keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Tapi jauh sebelum Indonesia merdeka, Maulana Syekh sudah berpikir dan berusaha untuk itu. Ini manusia sangat istimewa. Bukan cuma itu, saya pelajari sedikit dari sejarah almarhum. Beliau sangat teliti di dalam memilih kata-kata, nama-nama, dan zikir. Karena itu kan banyak zikirnya yang disusun. Tapi itu sangat teliti. Saya ingin mengambil satu contoh. Coba lihat, beliau mempopulerkan Bismillah walhamdulillah. Itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa mulailah pekerjaan Anda dengan 2 hal. Yang pertama, mohonlah bantuan Allah, tetapi dalam saat yang sama ingat Allah dan syukuri apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Ada orang minta tapi tidak ingat bahwa sudah banyak yang diberi oleh Allah kepadanya. Kita minta tapi sambil berkata alhamdulillah, seakan-akan kita berkata seperti yang diajarkannya itu, kalaupun engkau tidak berikan ya Allah apa yang saya minta ini, saya bersyukur, saya berterima kasih karena sudah banyak sebelumnya yang engkau beri. Itu maknanya. Mari kita lihat yang lain. Dalam doa-doa, dalam ucapan-ucapan yang beliau ajarkan. Bagaimana kalau menutup suatu uraian? Apa yang diucapkan? Wallahu muwaffiq wal hadi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu baca. Tapi tahu apa maksudnya dipilih kata Ar-Rasyad. Apa
Apa itu ar-rasyad? Kita sekarang membutuhkan orang-orang yang memiliki rasyad. Rasyad atau rusyud itu adalah orang atau sesuatu yang tergabung di dalamnya fikir dan jiwa. Ada orang cuma pandai tapi tidak memiliki jiwa, tidak memiliki akhlak. Ada orang yang hanya memiliki akhlak, tidak pandai. Beliau mendidik kita dan berpesan, gabunglah dalam dirimu pengetahuan dan akhlak. Gabunglah dalam dirimu akal dan jiwa. Itu artinya semoga Allah mengantar kita, memberi kita petunjuk ke jalan, bukan cuma jalan ilmu, bukan cuma jalan hati, tetapi gabungan dari ilmu dan hati. Kedua-duanya kita perlukan. Ilmu mempercepat kita sampai ke tujuan, tetapi hati menetapkan arah yang kita tuju. Ilmu memelihara kita dari petaka duniawi, tetapi hati memelihara kita dari petaka ukhrawi. Ilmu hiasan lahir, hati hiasan batin.